kita membuat sebuah program keringanan utang sejak 2001. Oke teman-teman, balik lagi di catatan si Cayo. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, mana Cayonya ya kan? Nah, untuk episode kali ini spesial, sekarang menjadi pembicara di sini. Oke, langsung aja kita ketemu langsung sama host kita, Mas Cayo. Gimana Mas Cayo? Hai, halo teman-teman. Gimana Mas Egi? Ya, posisinya sekarang Rasanya. sekarang posisinya diganti nih ya. Kita Siap. beda posisi nih sekarang. Oke. Mungkin kita Apa yang kita bahas nih? Nah, untuk yang kita bahas kali ini mungkin sekitar piutang negara. Nah, mungkin seperti yang kita tahu nih, pelayanan KPKNL itu salah satunya bidang piutang negara nih. Nah, mungkin Mas Yayo bisa cerita sedikit nih tentang pelayanan KPKNL khususnya berkaitan dengan seksi piutang negara nih. Baik. Ya, jadi teman-teman, Mas Egi terkait dengan layanan KPKNL di bidang piutang negara. Ya, piutang negara tersendiri adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada negara karena sebab peraturan, perjanjian, atau sebab lainnya. Jadi KPKNL, ya dalam hal ini KPKNL Bogor, melayani penyelesaian atau pengurusan piutang negara yang berasal dari kementerian lembaga maupun dari pemerintah daerah. Gitu. Jadi piutang-piutang yang berada di kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah bisa diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Bogor. Dalam hal ini nanti akan diurus oleh panitia urusan piutang negara. Panitia urusan piutang negara. Iya, panitia urusan piutang negara itu lembaga interdepartemental khusus untuk mengurusi piutang negara. Okay. Jadi piutang negara yang asalnya dari kementerian berdasarkan peraturan tadi itu hak penagihannya gitu diberikan ke KPKNL gitu ya. Jadi debt collector gitu. Tukang pukulnya negara gitu. Oke. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi penagihan memang kami mengurusi penagihan piutang negara. Piutang gitu. negara. Iya. Sampai lunas ya. Sampai lunas gitu. Okay. Mungkin sebagai gambaran ya kita berikan contoh gitu ya. Piutang negara apa sih gitu ya bentuknya gitu ya. Nah, itu dia. Nah kan ada tuh di kementerian lembaga yang mengurusi penyaluran kredit atau dana bergulir seperti halnya lembaga pengelola dana bergulir Kementerian Usaha Kecil Menengah UMKM ya, Kementerian Koperasi UMKM gitu. Di Kementerian Koperasi mereka ada LPD, lembaga pengelola dana bergulir LPDB, kemudian karena satu hal mungkin kredit atau penyalurannya tidak sesuai skenario nih, misalnya macet. Nah, setelah macet, setelah ada upaya dari mereka juga belum bisa terselesaikan, nah penyelesaiannya pada akhirnya diserahkan kepada PUPN gitu. Itu salah satunya. Iya, salah satunya. Salah duanya misalnya piutang yang berasal dari rumah sakit. Gitu. Rumah sakit, baik itu rumah sakit dari Kementerian Kesehatan maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah seperti RSUD misalnya. Nah, mereka kan juga memberikan layanan pasien kan, misalnya pasien kalau yang piutang zaman dulu, kalau sekarang mungkin sudah di cover oleh BPJS ya. Tapi catatan akuntansi, catatan piutang yang lalu-lalu gitu, misalnya mereka masih punya catatan piutang itu dari pasien rumah sakit. Nah, untuk penyelesaian ya diserahkan kepada PUPN. Gitu kurang lebih.
Nah, PUPN sendiri ini tergabung dengan KPKNL atau gimana nih, Mas? Oh ya, Posisinya PUPN ini sendiri. Ya, PUPN sendiri tadi saya sudah katakan bahwa PUPN itu adalah lembaga interdepartemental. Jadi antar di dalamnya itu tidak hanya KPKNL itu hanya mewakili Kementerian Keuangan lah kurang lebih gitu. Mewakili anggotanya tuh selain Kementerian Keuangan ada kalau nggak salah gitu ya, saya juga lupa inget nih. Ada kejaksaan, unsur kejaksaan, unsur pemerintah daerah, unsur kepolisian. Oh, jadi ada gitu. unsur penegak hukum juga. Dari unsur penegak hukum gitu. Walaupun secara pelaksanaan kerjanya di lapangan dilaksanakan oleh KPKNL Bogor. Berarti ini Mas Cahyo di seksi PN sebagai apa nih? Nah, kira-kira nih job desk-nya. Job desk. Ya. Job desk-nya itu sebenarnya ya membantu kepala seksi untuk menyelesaikan memberikan pelayanan piutang negara kepada stakeholder. Salah satunya yang lainnya saya juga sebagai jurusita piutang negara. Jurusita, oke. Ya. Mas Cahyo sebagai jurusita, oke. Jurusita piutang negara itu tugasnya salah satunya itu nanti adalah penyampaian surat paksa. Surat paksa. Iya, setelah dilakukan di kami tuh pengurusan piutang negara itu melalui beberapa tahap. Salah satunya mungkin ada tahapan yang namanya penyampaian surat paksa. Gitu. 1x24 jam harus lunas gitu. Nah, itu disampaikan oleh jurusita. Iya, salah satunya. Selain tentu saja karena dia jurusita ya menyita gitu. Menyita. Tapi tidak semua menyita yang disita barang jaminan. Iya, yang diikat sebagai jaminan. Jadi barang jaminan itu memang sejak awal barang tersebut dijaminkan kepada dalam satu perikatan gitu. Dalam satu perikatan utang piutang lah kurang lebih seperti itu. Seperti tadi yang saya ceritakan LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB ya. LPDB itu memberikan penyaluran kredit. Nah, dengan disertai agunan atau jaminan. Nah, jaminannya itu sebagai barang jaminan yang nanti ketika macet begitu ya, diurus oleh PUPN ya disita. Disita oleh jurusita. Jurusita yang minta jurusita. Oke, jadi Mas Cahyo ini sebagai jurusita KPKNL Bogor gitu ya. Nah, di KPKNL Bogor sendiri jurusita ada berapa orang sih, Mas? Jurusita di KPKNL Bogor saat ini ada 3 orang. Ada 3 orang. Betul, ada 3 Aktif orang. Semua tuh? Aktif semua. Aktif semua. Itu ada di seksi PN semua? Atau ada 2 yang di seksi PN, ada 1 di luar seksi PN. Oh gitu. Ya. Oh jadi bisa ya walaupun lintas seksi gitu ya? Bisa. Walaupun lintas seksi gitu, bisa kita apabila membutuhkan gitu ya. Bisa membantu. Nah, tadi kita udah sedikit membahas tentang piutang negara ini asalnya dari mana ya. Kalau misalkan yang dari bank tuh piutang apa maksudnya yang kredit macet itu masuk ke kita juga nggak sih? Ya. Nah, kredit macet sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Dulu PUPN, KPKNL gitu, itu mengelola juga piutang yang berasal dari perbankan BUMN terutama. Perbankan BUMN. Tapi kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang kita menerima penyerahan piutang dari perbankan. Jadi kita udah nggak boleh menerima nih. Tidak boleh menerima. Tetapi kita juga masih bisa menerima penyerahan dari perbankan yang dananya dengan skema channeling gitu. Penyaluran dananya programnya skema channeling. Channeling itu atau risk sharing dua. Jadi ada channeling, ada risk sharing. Channeling itu apa tuh? Channeling dan risk sharing kurang lebih itu dananya itu adalah dana pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sementara perbankan yang menyalurkan gitu. Tetap dananya adalah dana APBN atau APBD gitu kurang lebih gitu. Nah, karena sifatnya memang dananya berasal dari APBN atau APBD, oleh karenanya
piutangnya seandainya macet itu bisa diserahkan kepada PUPN. Berarti itu tidak termasuk dari perbankan ya? Dari perbankan yang biasa Perbankan gitu, yang biasa gitu, atau oke. swasta, atau penyaluran dana dari bank sendiri misalnya, yang nggak bisa. Oh. Nah kalau yang seperti itu memang ada barang jaminannya juga? Ada. Oh, ada juga ya? Tetap ada? Tetap Karena ada. kan itu kan Kan maksudnya mekanismenya bukan tetap bantuan mekanisme sosial, perbankan, bukannya mekanisme. tetap mereka adalah penyaluran kredit gitu, penyaluran mekanisme. Cuma mekanisme perbankan biasa, hanya saja dananya udah dititipin duluan tuh di perbankan dari APBN, Kementerian Lembaga gitu. Tapi itu dulu. Iya. Sekarang udah nggak ada emang? Ya banyak programnya. Ya, mungkin ada monitor evaluasi, akhirnya jarang sekali. Makanya sekarang ada lembaga sendiri gitu, lembaga pengelola dana bergulir. Gitu. Mereka menyalurkan kredit. Nah, kalau bicara piutang negara nih. Ya. Ada tuh istilah namanya BKPN. BKPN itu apa sih, Mas? BKPN. Ya, BKPN itu sebenarnya singkatan dari berkas kasus piutang negara. Piutang negara. Ya, itu kalau di kami ya berkas yang masuk ke kami, yang kami kelola, yang diserahkan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, itu kita namakan berkas kasus piutang negara. Dalamnya ya per debitur. Per debitur yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan. Berarti itu isinya informasi-informasi mengenai katakanlah debitur gitu ya. Dalam satu berkas itu ya. Satu berkas itu. Oke. Nah, bicara soal BKPN nih. BKPN ini kan awalnya utang-utang yang tidak tertagih ya. Nah, namanya orang berutang biasanya ada jaminan. Nah, apakah semua BKPN atau piutang-piutang ini ada jaminannya, Mas? Tidak semua. Tidak semua. Iya, karena BKPN yang kita kelola itu yang kan tidak semua berasal dari penyaluran kredit lah, kurang lebih seperti itu ya. Oh iya. Tidak semuanya. Kan ada juga yang misalnya kayak yang dari rumah sakit itu kan ada kayak dari rumah sakit kan mana ada jaminan. Ya, kan yang jadi pertanyaan kok bisa pulang ya? Umumnya kan gitu ya, masyarakat tahunya kenapa belum bayar tagihan rumah sakit kok bisa pulang gitu. Biasanya kan pasti rumah sakit itu mempersulit. Ada persepsinya gitu. Kan kalau belum bayar belum bisa pulang gitu kan. Ya itu upaya dari rumah sakit lah gitu, supaya sebelum pulang ya dibayar dulu gitu. Tetapi gini, bahwa tidak semua kejadian seperti itu gitu kan. Kalau memang orangnya memang sudah tidak punya gitu, tidak mau diperas kayak gimana misalnya itu ya memang nggak punya tidak mampu. Jadi gini, secara sosial kan tetap punya mereka layak dibantu lah kurang lebih gitu. Tetapi secara akuntansi kos daripada rumah sakit kan tetap secara akuntansi dihitung gitu. Udah dikeluarkan ya. Karena udah dikeluarkan gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, kalau kayak macam rumah sakit gitu ya, rumah sakit. Mereka yang nampung siapa aja kan, yang datang mau itu. Misalnya datang dari kecelakaan, yang datang dari ya kalau orangnya dikenal, kalau kedaruratan gitu misalnya. Orangnya dikenal. Kalau orangnya nggak dikenal, siapa yang nanggung perobatannya? Walaupun nggak dikenal tetap harus diobatin. Iya, di kita juga ada misalnya rumah sakit jiwa itu, gangguan kejiwaan lah ya, Mahdi misalnya. Mereka juga kan menerima orang-orang orang-orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Siapa yang biayain? Siapa coba? Ya kan? Gitu. Jadinya tidak semua. Mereka ada tuh di situ. Kan ditanyain namanya juga susah kan. Aduh, itulah ya kan siapa nih. Tapi kan tetap dalam pendataan gitu tetap tercatat gitu. Nah, secara akuntansi juga nilai tersebut ya tetap tercatat gitu. Jadi pengeluaran ya tetap harus dicatat. Mungkin juga teman-teman bertanya bagaimana penagihannya terhadap yang demikian gitu. Penagihannya gimana tuh? Kira-kira. Ya ada upaya-upaya yang upaya-upaya dari negara terhadap kasus-kasus yang demikian gitu. Secara akuntansi itu bisa kita selesaikan. Secara akuntansi. Iya, tinggal administrasinya nanti diselesaikan oleh
mekanisme PUPN gitu. Ada namanya. Ada ya? Ada mekanismenya tuh ada untuk piutang yang secara normal gitu sulit tertagih gitu. Itu ada mekanismenya di PUPN. Berarti pernah tuh menagih mohon pernah. maaf yang ada kan kalau di Marzuki Mahdi itu ada kodenya. Kalau nggak salah PG. Jadi ada nama gitu dalam kurung PG. PG itu apa tuh? Pasien gila. Astagfirullah. Ada gitu. Mereka kan juga ada pasien umum kan. Mereka gitu. ada kodenya gitu. Jadi kalau udah kita nerima itu, ya udahlah itu kita selesaikan gitu. Gitu, kurang lebih gitu. Lumayan ini ya, maksudnya berkas PN ini macam-macam ya. Macam-macam, betul. Ya yang mungkin yang seperti itu juga baru tahu tuh. Ya mohon maaf, maksudnya katakanlah itu kan biaya ODGJ gitu ya yang masuk ke kita. Itu harus ditagihkan gitu ya. Betul. Mestinya sih ditagihkan ke keluarganya, ke ahli warisnya. Bisa. Bisa ya. Iya. Jadi nggak harus kita penagihan itu sebagai upaya pertama. Upaya awal ya kita tagih. Piutang itu utang itu muaranya ya dibayar gitu. Ya. Gitu. Nggak ada lagi solusi lain, utang itu ya dibayar. Gitu. Oke, menarik nih. Ini makin menarik nih BKPN ini dia. Tapi sejauh ini kalau di KPKNL Bogor sendiri jumlah BKPN seberapa banyak sih? Jumlah BKPN, nah ini kait sama jumlah BKPN ini kita ya, baik itu KPKNL Bogor maupun secara nasional ya DJKN itu concern untuk pengurangan outstanding piutang negara. Outstanding baik itu melalui penyelesaian BKPN gitu maupun pengurangan nilai-nilai outstandingnya itu dikurangi, bagaimana caranya gitulah kurang lebih. Nah, untuk BKPN sendiri kurang lebih sekitar 500-an sekian lah, 500-an gede tapi itu 500 itu terbilang besar atau kecil nih untuk ukuran katakanlah dibandingkan KPKN lain gitu. KPKN lain itu masih terbilang besar ya. Oh gitu ya. Iya. Tapi begini ya, nggak bisa besar atau kecil ya, karena utang ya, atau piutang itu di pemerintah pusat, di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah itu sebenarnya belum optimal dikelola dengan baik gitu. Belum sampai dengan pengelolaan, kita nggak bicara tentang penagihan, tapi tentang pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang ini kita juga tidak hanya penagihan, tapi juga penatausahaan, gitu. Pencatatannya aja, dokumen-dokumennya aja kita belum terlalu concern gitu sebagai kementerian lembaga ya, di kementerian lembaga lain itu belum terlalu concern dengan data-data piutang negara. Utamanya piutang itu yang dicatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi mereka baru concern itu ketika ada temuan BPK. Baru deh concern, baru tanya-tanya KPKNL gitu. Sementara mereka yang pemilik piutang yang tahu gitu ya harusnya mengupayakan dulu, kemudian baru setelah diupayakan belum tertagih ya serahkan kepada KPKNL, PUPN gitu. Banyak tuh masih itu yang seperti itu. Banyak. Berarti kita juga kan perlu rumah sakit daerah gitu. Rumah sakit daerah aja berapa itunya tunggakan pasiennya banyak sekali. Hanya saja mungkin mereka kesulitan dalam hal dokumen, penatausahaan dokumen. Dia mau menyerahkan tapi terhambat sama dokumen-dokumen penyerahan. Berarti untuk penyerahannya sendiri ada syarat-syaratnya mungkin ya? Yang pasti itu pakemnya itu jelas. Pakemnya jelas itu di penyerahan atau yang kita urus, PUPN yang urus itu adalah sudah ada besarnya, dan besarnya telah pasti.
Oke. Ada itu dibuktikan dengan dokumennya, dokumen adanya utang, baik itu melalui peraturan, perjanjian atau sebab-sebab lainnya gitu. Atau mungkin bill mungkin ya. Bill cukup sebenarnya kalau rumah sakit misalnya rumah ya sakit bill gitu. Gitu. Atau kalau SPP mahasiswa gitu misalnya tagihan. Betul, kan gitu. Tagihan. Nah, itu baru adanya. Oh iya bisa dibuktikan dengan dia punya utang gitu ya. Tapi besarannya sekarang. Nah, besarannya harus bisa dibuktikan gitu. Besarannya dibuktikan sama yaitu tadi kalau bill atau tagihan bulanan atau dari surat peringatan juga sebenarnya bisa. Catatan-catatan itu yang kadang-kadang mereka stakeholder kurang gitu, kurang terlalu peduli dengan hal semacam itu gitu. Gitu sih dokumentasinya. Iya, gitu. Nah, mungkin ini kalau di luar dari itu ya Mas. Ya. Ini kalau misalkan teman-teman yang pernah main ke KPKNL Bogor nih, ini ada yang unik nih di salah satu dinding APT KPKNL Bogor. Nah, di situ ada terpampang 3 poster. Nah, yang cukup menarik adalah salah satu poster yang bertuliskan keringanan hutang nih Mas. Keringanan. Nah, kira-kira apa sih maksud dari poster itu tuh? Iya. Jadi teman-teman keringanan utang sendiri ya sebagai upaya daripada penagihan. Penagihan. Bagian dari upaya penagihan. Bagian dari upaya percepatan pelunasan. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa utang itu ya harus dibayar. Betul. Nah, keberpihakan kita pada percepatan mereka penyelesaian adalah dengan memberikan keringanan. Nah, keringanan sendiri kami sejak sebenarnya keringanan itu kayak apa ya? Menu pokok itu ada gitu. Di aturan juga ada memang. Tetapi sejak ada COVID ya. Setelah COVID lah ya. Setelah COVID sebagai keberpihakan pemerintah terhadap masa pemulihan ekonomi terhadap dampak COVID khususnya masyarakat khususnya masyarakat itu kita ada namanya kegiatan crash program keringanan utang. Keringanan utang kenapa jadi lidahnya? Crash program keringanan. Ini bahasa Inggris sama bahasa Indonesia digabungnya jadi crash program. Jadi program yang apa istilahnya? Crash ini kan apa? Ini crash ini nabrak. Ya sebenarnya kan karena keringanan utang sendiri sebenarnya sudah ada gitu mekanisme itu. Cuma akhirnya ditajamkan kembali lah gitu ya. Tajamkan kembali bahwa keringanan kita membuat sebuah program keringanan utang sejak 2001, 2022. Justru malah sebenarnya dari udah lama ya. Udah lama ya. Sampai tahun ini. Tahun ini tuh kita ada baru aja terbit ya PMK baru mengenai petunjuk teknisnya, yaitu PMK tahun 2004 ya, PMK 30 tahun 2004 ya, itu tahu tanggal 15 Mei 2004. Iya, belum lama itu. Belum lama ya. Tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus atau dikelola oleh PUPN di JKT tahun 2024. Berarti itu cash program semua tuh. Semua BKPN tanpa terkecuali atau gimana? Semua BKPN, tapi ada kecualinya. Oh, ada kecualinya, oke. Kecualinya apa tuh? BKPN salah satunya ya, itu jadi semua BKPN kecuali piutang ex-BDL. Ex-BDL itu piutangnya BUN, Bendahara Umum Negara. Ya. Jadi yang ex dana BLBI lah kurang lebih ya, bank dana likuidasi, bantuan dana likuiditas, bantuan likuiditas Bank Indonesia, itu ex BLBI, itu BDL. Kemudian juga yang dikecualikan itu BKPN yang ada jaminan asuransi atau surety bond gitu. Jadi barang jaminannya itu merupakan asuransi gitu. Asuransi. Iya, ada itu kan. Ada jaminannya. Ada jaminannya ada bentuk asuransi ya. Nah, itu kan sebenarnya tinggal mencairkan aja gitu. Betul. Nah, itu yang enggak termasuk
objek keringanan. Mereka nggak bisa ikut crash program tuh, gitu. Kemudian ada lagi yang BKPN yang dalam peradilan, proses peradilan itu tidak bisa ikut dalam crash program. Jadi semuanya boleh ikut crash program, terutama untuk PU, bukan terutama. Jadi yang bisa ikut crash program adalah BKPN, berarti piutang negara yang kita urus ya. Piutang negara yang kita urus, kecuali piutang-piutang dari XBDL yang BKPN yang jaminannya berupa asuransi atau surety bond, atau BKPN yang dalam proses peradilan. Kurang lebih gitu. Jadi simpelnya nih. Satu lagi. Oke. Apa tuh? Yang di bawah 2 miliar. Jadi outstandingnya atau pokok utangnya penyerahannya di bawah 2 miliar. Penyerahannya nilai penyerahannya di bawah 2 miliar. Di bawah. Berarti yang kena nih yang di bawah, yang pengecualian di atas. Pengecualian di atas. Oh, yang dikecualikan yang di atas. Iya, kalau 5 miliar enggak. Padahal itu gede-gede ya. Oh, gede banget. Berarti yang di bawah 2 miliar. Karena memang tujuannya kan untuk keberpihakan kita pada betul. Supaya benar-benar meringankan gitu ya. Tuh, kadang-kadang kan kita untuk yang keringanan ini memang crash program ini ya, untuk crash program ini kita kan harus harus sekali lunas. Oh, sekali lunas. Nah, kalau besar-besar itu ya mungkin bisa sih, tapi jadi ngapain diberikan keringanan kalau memang nggak kalau memang sebenarnya dia bisa membayar gitu ya. Oke. Berarti memang ada syarat khusus berarti ya untuk mendapatkan keringanan hutang ini. Kalau misalkan BKPN tanpa keringanan hutang itu untuk pembayaran pelunasannya sendiri mekanismenya seperti apa tuh? Apakah memang ketika katakanlah kita berhutang 10 juta, apakah langsung 10 juta? Apakah boleh 1 juta dulu deh cicil. Gitu, mungkin bulan gitu dicicil, itu mekanisme cicil-mencicil itu boleh nggak sih? Sebelum ke situ nih, sebelum ke situ, tahapan proses ketika kita melakukan penagihan, upaya penagihan ya, atau pengurusan piutang negara adalah salah satunya setelah SP3N. SP3N itu surat penerimaan pengurusan piutang negara. Ya, jadi cut off date-nya kita melakukan pengurusan lah, kurang lebih gitu. Kita melakukan pemanggilan. Secara layak. Jadi kita panggil 2 kali pemanggilan, kemudian dari upaya pemanggilan itu kan mereka datang tuh misalnya, atau yang datang ya, kita datang, kita kemudian jadi kita wawancara gitu ya. Kita wawancara, kemudian kita buatkan pernyataan bersama. Ya, di dalamnya itu memuat mengakui adanya dan besarnya utang, misalnya, kemudian cara penyelesaian. Ya, cara penyelesaian. Nah, apakah langsung ataupun dicicil? Nah, kita tuangkan di situ, gitu. Tapi kalau memang sudah melewati tahapan itu ya, biasanya kan udah banyak tuh. Udah melewati tahapan pernyataan bersama, udah surat paksa gitu. Ya katakanlah mereka udah menyatakan kesanggupannya gitu ya di situ ya. Tapi meleset juga nih. Meleset. Gitu. Nah, itu gimana tuh? Berarti kan hitungannya dia itu kredit macet yang dilimpahkan ke kita macet lagi gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Upaya tetap sebenarnya kita terus tagih. Ya, terus tagih. Sebenarnya kita juga mengingatkan gitu ya. Sebenarnya kita tuh kalau saya ya pribadi gitu ya, secara pribadi gitu, itu agak gimana dengan penagihan gitu ya. Biasanya saya tuh ganti paradigma saya gitu, bukan penagihan tetapi membantu menyelesaikan hutang dia. Gitu. Yang pertama kan tentunya kita ingin menyamakan frekuensi dulu nih. Ya, persepsinya mesti sama dulu. Iya. Kalau punya utang itu harus dibayar. Ya. Itu rumus dasarnya, utang dibayar. Nah, tinggal bagaimana caranya
cepat menyelesaikan utang kan gitu. Kalau dia memang mampu sekaligus ya sekaligus gitu kan. Ngapain ditunda-tunda? Betul, betul. Kalau memang dipaksa sekaligus mampu, ya kenapa dipaksa? Kenapa terpaksa gitu? Jadi jangan sampai maksud saya gini, jangan sampai ya kalau dipaksa ada. Tapi dia kesulitan dalam perekonomian sehari-harinya misalnya. Jadi terdampak gitu ya. Oh, iya jangan sampai seperti itu gitu kan. Bagaimana mereka nyaman membayar utang itu aja sih sebenarnya gitu. Karena sebenarnya kita sendiri mungkin banyak opsi ya, maksudnya entah itu dicicil kah atau mungkin dengan keringanan hutang ini gitu. Betul, dengan upaya keringanan hutang. Untuk yang keringanan hutang ini sendiri apakah bisa dicicil atau memang harus sekali bayar? Pelunasannya sekali bayar. Pelunasannya sekali bayar. Tetapi dalam kita kasih rentang waktu ada jangka waktunya 1 bulan sejak persetujuan keringanan. Persetujuannya. Gitu, iya. Gitu. Jadi mereka harus memohonkan, tetap mereka harus memohonkan. Tetap memohonkan. Iya. Tidak otomatis dia diberikan keringanan. Jadi sekian enggak, tetapi mereka memohonkan untuk mendapatkan keringanan. Oke, berarti wah ini kabar baik banget nih Mas Yayo ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin punya utang ke negara gitu ya. Nah, untuk kira-kira tahun depan, nah program seperti ini tuh akan terus ada atau gimana sih Mas? Ya, namanya crash program ya. Crash program itu ya nggak bisa terus-menerus gitu ya. Bisa pastiin. Ini aja kita kan sejak 2021, 22, 2023 sampai sekarang 2024 itu punya aturan masing-masing tuh. Cara main masing-masing. Gitu. PMK-nya masing, peraturan Menteri Keuangannya masing-masing itu. Iya, ada setiap tahun tuh ada gitu. Nah, tidak setiap tahun akhirnya crash program ini nanti ada. Belum tentu tahun depan ada gitu. Jadi PMK-nya sendiri katakanlah berlaku hanya untuk 1 tahun ini gitu. Iya, betul. Oh gitu. Bahkan itu tahun ini permohonan ya sampai tanggal 16 Desember 2024, seingat saya gitu. Sampai Desember. Berarti memang nggak ada kepastian untuk kalau keringanan ada lagi gitu ya. Iya, crash programnya ya. Tapi keringanan utangnya ada. Kami utangnya tetap. Nah, perbedaannya sendiri apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau perbedaannya itu kalau crash program ini besarannya luar biasa. Besarannya luar biasa. Iya. Udah di 100% BDO hilang. 100% BDO keringanan. BDO itu apa sih? Bunga, denda, ongkos. Bunga, denda, ongkos. Iya, jadi kan kalau unsur pembentuk piutang itu biasanya ada utang pokok, ada bunga, denda, ongkos. Nah, bunga, denda, ongkos ini diberikan keringanan 100%. Nah, kalau keringanan biasa kita nggak ada tuh gitu-gituan. Gitu. Nah, dari pokok misalnya, pokok juga bisa dikurangin. Pokok dikurangin. Pokok misalnya kalau BKPN tersebut memiliki jaminan berupa tanah atau bangunan. Jaminan tanah. Nah, itu kita kurangi, kita berikan keringanan 35%. 35%. Kalau tidak ada jaminannya, tidak ada jaminan berupa tanah dan bangunan gitu. Keringanannya 60%. Wah, lebih banyak lagi ya. Iya. Luar biasa. 60%. Itu sampai up to ataukah memang udah pasti? Segitu besarannya pasti. Oke, bukan up to ya, bukan. Bukan kayak diskon-diskon di toko-toko ya. Itu udah berasa okay. Udah ketentuan istilahnya ya, ketentuan tarif yang berdasarkan PMK 30 tadi gitu. Nah, di samping itu ada juga pengecualian, pengkhususan bukan pengecualian, pengkhususan. Ya, pengkhususan untuk BKPN yang berasal dari pasien rumah sakit, kemudian piutang yang SPP mahasiswa, kemudian piutang di bawah 8 juta. Di bawah 8 juta dikhususkan juga. Dikhususkan juga. Itu keringanannya 80%. 80%. Iya, 80% dari pokok. Dari pokok. Iya. Setelah semua bunga denda dan ongkos juga dihilangkan. Diberikan keringanan 100%. Iya. Gitu, dikurangi. Nah,
Itu yang dinamakan crash program. Itu. Kalau keringanan-keringanan yang biasa Ya. di PMK 240 nggak ada yang model tarif seperti ini. Oke. Gitu Nah, untuk perbedaannya. Makanya ini kesempatan luar biasa kesempatan bagi banget ya. teman-teman Betul, yang betul. terutama ya kita minta penyerah piutang, kita istilahnya penyerah piutang itu Ya, untuk ya. bisa lebih aktif untuk memberikan menginformasikan ini, kepada gitu ya. Iya betul. Ini karena debitur. momen yang luar biasa itu ya. Betul. Besaran Sekali katakanlah diskon utangnya ini mulai dari 35% untuk yang punya jaminan tanah dan bangunan ya. 60% untuk yang tanpa jaminan. Iya. Dan yang dikhususkan ini 80% untuk BKPN pengkhususan 80% dari utang pokok. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Masih ditambah lagi, Gi. Waduh, apa lagi nih? Gila, diskonnya udah gila-gilaan gini masih didiskon lagi berarti. Diskon lagi. Oke. Ada namanya tambahan keringanan lagi. Tambahan keringanan. Iya, bagi mereka-mereka para pemohon keringanan, para pemohon CPKU ya, pemohon crash program keringanan utang ini yang pelunasannya sebelum Juni misalnya. Sebelum Juni. Itu dapat kan tadi udah dipotong. Ya. Masing-masing segitu tarifnya. Tarifnya sesuai tarif ini ya. Dipotong lagi kalau dia melunasi sebelum bulan Juni misalnya ya. Sebelum bulan Juni selesai lagi. Maksudnya. Iya. Kan sekarang udah bulan Juni nih. Oh iya iya. Berarti sebelum bulan selesai 30 Juni. Ya. Potong lagi 40%. Potong lagi 40%? Iya. Berarti dari katakanlah nilai 10 juta gitu ya. Di diskon katakanlah di diskonnya 60% tadi karena nggak ada jaminan ya. Berarti kan tinggal 4 juta nih. Nah, dari 4 juta ini di diskon lagi. Iya, 40% lagi. Kalah matahari. Gila. Itu untuk sampai yang 30 Juni, akhir Juni. Sampai 30 Juni. Tetapi buat 30 Juni teman-teman. Teman-teman yang lain yang mau pelunasannya antara Juli sampai September. Sampai September, itu beda lagi berarti 30%. 30% dari tambahan yang tadi keringanannya, iya, istilahnya tambahan keringanan. Tambahan keringanan di luar tarif yang sesuai PMK itu. Ya. Oke, itu 30%. Ini juga sesuai PMK. Oh, PMK-nya juga ngatur gitu. Jadi PMK-nya betul. Di gitu. PMK-nya diatur keringanan utang tambahan lah gitu ya. Iya, tambahan keringanan. Tambahan keringanan. Nah, untuk Oktober sampai Desember itu keringanannya 20%. 20%. Iya. Wow. Luar biasa sekali. Tetap aja ya. Nah, double tuh keringanan tuh. Ini sih yang keringanan tambahan ini apakah berarti semuanya ya? Mau yang tadinya dapat cuma 35, 60, 80 semuanya dapat itu? Wih, luar biasa. Keren. Nah, makanya nih teman-teman mesti manfaatin momen ini baik-baik nih. Iya, betul. Luar biasa ya. Wah, seru nih. Yang luar biasa tuh kalau nggak punya utang, Gi. Wah, itu. Rasanya kayaknya lega banget ya. Lega banget kalau nggak ada utang. Oke. Memang ya harusnya kita hidup tanpa utang ya. Biar hidup kita lega ya. Idealnya. Okay. Ini makanya tagline-nya keringanan utangnya itu lunas hari ini, lega sampai nanti. Wah, luar biasa. Lunas hari ini, lega sampai nanti. Asik ya? Mantap. Seru banget ya, seru banget. Jadi memang piutang negara ini cukup pelik juga ya sebenarnya untuk ininya ya. Proses pengurusannya ini. Iya, kalau dipikir pelik. Tapi kan apalagi yang punya utang gitu kan. Nah, betul. Pelik kan. Banget itu pasti jadi pikiran banget itu. Makanya lunasin biar lega. Iya, makanya jangan dipikirin, tapi dibayar. Jangan dipikirin tapi dibayar. Oke, betul. Iya. Oke, mantep banget nih pembicaraan kita kali ini nih. Oke, mudah-mudahan nih momen berharga ini bisa dimanfaatkan. Betul. Khususnya oleh teman-teman yang punya ya urusan sama negara ya, terutama di utang. Nah, mungkin
gitu dulu Mas Siap. kali ini. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Lain lain kesempatan. Tapi jangan saya lagi nih supir tembaknya nih. Oke, gitu. Oke, Mas, terima kasih Siap. banyak. Oke, teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu pembicaraan kita, diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus channel KPKNL Bogor. Insya Allah mudah-mudahan akan selalu bisa menambah wawasan kita semua. Oke, salam sehat. Dadah, bye-bye. Ini udah mati dari tadi. Lu serius lu? Serius lah.